Selamat datang di tahun 2025 dan kali ini banyak hal yang mungkin harus kita cermati dan mungkin juga akan menjawab kenapa Santa Claus Rally kemarin kurang lebih sampai detik terakhir penutupan market di sesi Desember 2024 ternyata gagal. Dan itu mencatatkan kemungkinan yang terburuk ataupun bahkan bisa dibilang profit taking setelah kenaikan yang berturut-turut sepanjang tahun 2024. Tapi kira-kira faktor apa saja yang akan menjadikan cerminan ataupun catatan khusus untuk tahun ini terutama di bulan Januari, itu akan kita coba tengok ataupun kita ulas di berikut ini. So, setelah Santa Claus Rally dianggap gagal, apakah ini berarti ada pertanda bahwa kemungkinan kita tidak akan melihat juga rally di awal ataupun di bulan Januari, yang kita kenal dengan January Effect? Oke, kita lihat sedikit lebih dulu. Kalau kita lihat dari pasar saham, sampai detik terakhir ternyata memang kita mendapatkannya penurunan. Baik Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 itu ternyata mengalami penurunan, walaupun penurunannya bisa dikatakan kecil ya. Dengan Dow Jones minus 0,1%, kemudian S&P 500 minus 0,4%, sementara Nasdaq minus 0,9% tercatat sebagai yang tertinggi. Oke, meskipun demikian, kalau kita uraikan dari 1 bulan terakhir, ya khususnya di bulan Desember, ternyata bisa dibilang Nasdaq ataupun Dow Jones itu mengalami kenaikan yang cukup seimbang, yaitu 0,5%. Sebaliknya, S&P 500 justru mengalami penurunan kurang lebih minus 2,5%. Dan kalau kita lihat secara agregat, secara keseluruhan sepanjang tahun 2024, ternyata baik S&P 500 ataupun Nasdaq ataupun bahkan Dow Jones sendiri itu mengalami kenaikan. Dengan kenaikan tertinggi tercatat adalah pada saham sektor teknologi. Dan itu adalah Nasdaq dengan mencatatkan kurang lebih 26,8%. Selidik punya selidik, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada Santa Claus Rally yang urung terjadi atau bahkan bisa dibilang tidak terlalu signifikan, ya ternyata dampak tersebut adalah akibat adanya kekhawatiran dari para pelaku pasar kaitannya dengan kebijakan Trump yang dikhawatirkan mungkin akan memicu terkait dengan hambatan terhadap pertumbuhan global. Nah, ini mungkin yang akan menjadi pantauan kita berikutnya. Karena kalau misalkan kita kaitkan dengan Donald Trump, berarti kita harus tunggu sampai inaugurasi ataupun pelantikan Donald Trump di tanggal 20 Januari mendatang. Hanya saja memang praktis market kali ini sudah mulai mengantisipasi ataupun bahkan mulai keluar dari apa yang mereka yakini bahwa itu adalah sinyal positif saat Trump mulai memimpin. Tapi dengan kekhawatiran terkait dengan tarif ataupun bahkan kebijakan pemangkasan pajak, ya ini sebetulnya komposisi yang cukup unik. Yang satu kemungkinan bisa melemahkan, yang satu kemungkinan bisa memperkuat, yaitu kaitannya dengan tingkat pendapatan dari masing-masing sektor saham. Nah, kurang lebih saya mencatat di sini ada data Nvidia ternyata bersama Walmart pimpin kenaikan Dow Jones ataupun bahkan saham atau indeks saham secara keseluruhan di Amerika. Oke, top performance tercatat Applovin, lalu kemudian MicroStrategy, dan Palantir, dan termasuk Nvidia. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari komponen S&P 500, Palantir dan juga Vistra itu menjadi yang tertinggi. Sementara kalau misalkan lihat dari komponen Dow Jones, ternyata Nvidia muncul sebagai, ya bisa dibilang komponen ataupun sektor yang membantu kenaikan dari pasar Dow Jones, termasuk juga dibantu oleh Walmart. Tapi dengan catatan teman-teman, Nvidia sendiri baru bergabung ataupun dimasukkan ke dalam komponen Dow Jones itu kurang lebih per tanggal 8 November. Saat itu mereka menggantikan Intel yang terpaksa didepak keluar dari komponen Dow Jones. Nah, satu sisi ini menandakan terkait dengan sektor teknologi yang masih tetap berpotensi ataupun bahkan berpeluang kembali naik di tahun 2025. Dan sejak 20 November, Nvidia sendiri melaporkan pendapatan kuartalan sebesar 103%. Dan ini berarti menandakan adanya kenaikan yang cukup signifikan, yaitu pendapatan atau lonjakan pendapatan sebesar 94%. Nah, di sisi lain Walmart sebagai pasar retail ataupun ya perusahaan retail berhasil mengungguli Amazon sebagai pesaingnya dengan mencatatkan kenaikan dalam 10 kuartal terakhir yang sangat-sangat fantastis. Dan tentunya ini akibat dari Walmart sendiri berhasil menggabungkan kecanggihan teknologi sehingga akhirnya dalam hal transaksi e-commerce mereka cukup mempermudah klien ataupun konsumennya. Nah, jadi mau tidak mau kita harus akui keunggulan ataupun bisa dibilang kemajuan dari sisi teknologi sangat membantu. Di sisi lain, ada kabar buruk yaitu terkait dengan pasar ekuitas China ataupun bahkan Hong Kong yang kecenderungan melemah. Kali ini kalau kita lihat Hang Seng redup yang sempat kenaikan 20.000 ternyata kembali turun ke level 19.600. Well,
Catatannya adalah secara level, secara area, ini masih tetap valuasi yang cukup rendah, walaupun kita tidak berharap akan terjadi penurunan di bawah 19.400 kembali. Tapi apapun itu, teman-teman, faktor yang menyebabkannya adalah terkait dengan faktor manufacturer atau sektor manufacturer. Tadi pagi data Caixin Manufacturer PMI untuk bulan Desember dirilis dengan angka yang relatif lebih rendah, dan itulah 50,5. Ya, walaupun secara agregat itu masih tetap di atas angka 50 yang menandakan ekspansi masih ada atau harapan ekspansi masih ada, tapi yang jelas adanya penurunan ini berarti menandakan sektor manufaktur itu relatif lemah atau melambat. Nah, hal ini ternyata dikaitkan dengan pasokan dan juga permintaan yang lebih lemah, termasuk juga pesanan baru ataupun bahkan produksi yang berada di titik terendahnya dalam 3 bulan terakhir. Nah, otomatis yang kita lihat juga dari sisi data, ini menunjukkan permintaan eksternal yang melemah, kemudian biaya input meningkat, tapi harga output yang terkontraksi. Sementara itu agenda penting Januari untuk emas ataupun bahkan indeks saham, saya catat ini ada 3 atau bahkan 5 poin utama. Ya, 3 poin utama terkait dengan pembelian China. Ini adalah kaitannya dengan emas. Tentunya kita sudah paham dan kita ketahui bersama, PBOC yaitu Bank Sentral Cina itu sudah mulai kembali aktif membelikan atau melakukan pembelian emas per bulan November 2024. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, apakah mereka terus melakukan tersebut, atau dalam artian apakah volumenya meningkat atau tetap stagnan. Kalau terjadi peningkatan, berarti otomatis itulah yang akan mendorong harga emas kembali. Dan sayangnya, data tersebut baru akan diketahui nanti, kurang lebih tanggal 7 Januari 2025. Itu berarti minggu depan. Di sisi lain, ada data ekonomi Amerika yang kita tahu bersama inilah akan sangat mempengaruhi keputusan FOMC di bulan Januari. Yang sangat dinantikan adalah apakah data-data tersebut mendukung untuk memangkas di bulan Januari atau market akan sesuai ekspektasi melihat Fed mempertahankan tingkat suku bunga acuannya. Dan itu berarti terkait dengan data non-farm payroll dan juga data inflasi yang kemungkinan secara beruntun baru akan dirilis minggu depan. Ya, di tanggal 10 kalau tidak salah itulah data non-farm payroll, sementara inflasi mungkin seminggu setelahnya. Kemudian inaugurasi ataupun pelantikan Donald Trump sebagai presiden resmi menjabat itu di tanggal 20 Januari 2005, dan kita ingin tahu bersama apakah itu akan mencetuskan ide ataupun kebijakan baru atau sesuai dengan apa yang dikampanyekan kemarin. Nah, di sisi lain kita tentunya menantikan terkait dengan FOMC meeting yang akan terjadi di bulan Januari. Kebetulan tanggalnya adalah 28 dan 29 Januari. Berarti ya pengumuman suku bunganya adalah di malam hari, tanggal 30 Januari, atau di dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian terakhir tentunya Imlek atau Chinese New Year yang tahun ini akan jatuh di tanggal 29 Januari 2025. Ya, dari sekian poin utama, maka pembelian dari China, kemudian ekonomi data dari Amerika, lalu kemudian terkait FOMC meeting, dan tentunya tahun baru China itu akan sangat mempengaruhi outlook dari pergerakan emas berikutnya. Kira-kira triggernya akan seperti apa? Apakah ini akan mendorong kemungkinan kenaikan lanjutan, atau justru akan kita lihat adalah profit taking besar-besaran, kemudian mereka tunggu sampai ke kebijakan FOMC di bulan Maret. Tentunya semua akan sangat penasaran. Catatannya begini, teman-teman. Apa yang terjadi pada Donald Trump nantinya, kemungkinan apa yang disampaikan itu akan menjadi faktor penggerak juga. Karena beberapa waktu yang lalu saat memimpin pertama kali di 2017, ya memang setiap pembicaraan ataupun setiap komunikasi yang disampaikan oleh Donald Trump, itu kecenderungannya membuat market relatif labil. Dan itu berarti ada faktor ketidakpastian yang mungkin akan membayangi market. Dan itu pula yang akan dimanfaatkan oleh market emas. Sementara untuk ekonomi atau data ekonomi hari ini, kita praktis akan melihat semua tentang PMI manufacturer. Diawali dengan manufacturer dari Jerman ataupun bahkan zona Eropa yang diperkirakan akan tetap berada di 45,2, dan itu berarti kontraksi ya di bawah level 50. Sementara beberapa menit berselang itu akan dari Inggris ya, PMI manufacturer dari Inggris yang juga diperkirakan turun ke 47,3. Dan di malam harinya tentunya ada initial jobless claim yang diharapkan naik kurang lebih 100 atau bahkan 222.000 ya dari 219.000 minggu sebelumnya. Kemudian tentunya PMI manufacturer yang akan kita lihat kali ini adalah dari versi S&P
global. Sementara versi lainnya, kurang lebih versi ESM, itu baru akan dirilis besok malam. Nah, jadi catatannya kalau misalkan lihat data-data yang ada di bawah 50, berarti praktis menggambarkan semua sektor manufaktur dari semua kawasan rata-rata mengalami perlambatan. Dan itu harusnya akan menguntungkan pada sisi emas. Tapi apakah seperti demikian? Ya tergantung ya. Kalau kita lihat dengan data ekonomi yang cukup mumpuni, maka mungkin kita akan lihat trigger ataupun penggerak market nanti malam. Tapi bisa saja kalau misalkan datanya secara mengejutkan, dia kecenderungannya relatif lebih tinggi, yaitu akan menekan emas kembali. Nah, tapi apapun itu kita akan coba pantau berapa besar kenaikan tersebut atau berapa besar pelemahan tersebut. Dan kemudian terakhir adalah crude oil inventory yang diperkirakan akan turun ke level minus 2,4 juta dari sebelumnya minus 4,23 juta. Oke, kalau misalkan inventornya mengalami penurunan seperti ini, berarti tingkat permintaannya relatif melonjak dan itu berarti mendorong harga minyak kembali. Tapi kalau tidak, hati-hati, berarti level 72 itu masih akan tetap menjadi resisten yang cukup tangguh dan ada potensi terkoreksi turun kembali di bawah level 70 dolar. Well, apapun itu kita tinggal tunggu saja apakah akan terjadi kejutan di malam hari atau tidak.